belum, teman? Udah? Sudah, Kak. Udah, oke, sip. Kalau gitu kita akan buat editnya ya. Sama persis seperti yang tadi Kurniawan lakukan ya. Pertama di region-nya, nantinya di dalam sini ini kita copy aja nih, ya. Kita copy aja. Ya, nantinya kita akan buat yang sama persis ya. Tapi di sini yang berbeda adalah saya biasanya taruh di sini before update dengan nama before update. Jadi sebelum kita update, kita perlu menampilkan dulu datanya ya. Seperti yang sudah dilakukan, kita tampilkan dulu datanya. Nah, di sini nantinya saya akan ganti update region. Oke, kemudian di indeksnya ya seperti biasa ini saya akan copy. Detailnya kita tutup. Nah, ini saya copy sendiri. Tuh. Update region, di sini saya ganti jadi update region. Lalu kemudian di sini kita end model. Oke, kemudian nantinya kita tinggal ganti ini jadi update. Lalu di sini name-nya mungkin ya. Name ada apa aja? Name aja ya. Name aja ya. Kemudian di sini kita akan ganti, kita nggak boleh samain teman-teman. Jadi di dalam form itu ya, di dalam index.html ini itu tidak boleh ada ID yang kembar. Namanya juga ID ya. Tidak boleh ada yang kembar. Harus unik. Oke. Karena di sini tidak boleh kembar lagi karena tadi region name udah dipakai dengan create region ya. Berarti kita ganti. Kita ganti dengan apa? Mungkin saya kasih ini. Update region dan seperti ini. Ya. Kemudian ini saya tarik terus. Berarti di sini saya ganti jadi update region. Seperti ini ya, simple. Intinya teman-teman apa kita buat di sini. Ya kita cek dulu, tapi kita cek dulu. Oke, di sini kita ganti jadi update. Dan di sini saya ganti warnanya jadi warning. Nah, jadi begitu saya update nantinya ya, saya mau menampilkan tulisan Eropa, tulisan Afrika. Kalau saya tekan cek, nanti tulisannya cek juga seperti itu. Nah, di sini artinya kita ada kebutuhan untuk memperlihatkan dulu datanya seperti apa ke user. Baru kita update. Ya. Nah, seperti itu user experience ya, teman-teman ya. Jadi kita perlu memasukkan ya. Jadi user tidak perlu lagi tulis dari awal ya. Mungkin tadi seperti yang dilakukan oleh teman kalian Kurniawan, Germany mungkin dia cuma tambah Y gitu ya, jadi Germany. Jangan bukan Jerman, seperti itu. Nah, jadi user tidak lagi harus menulis dari awal dan user udah tahu bahwasanya yang akan diupdate ini apakah benar yang sudah dia select. Jadi kalau kayak gini kan dia bingung nih, apakah benar nih Asia yang saya select atau jangan-jangan ini Eropa yang lagi saya select ya. Ya kita perlu kasih data-datanya supaya user itu tahu apa yang mau dia update sesuai dengan apa yang dia inginkan dan nantinya dia tinggal mungkin ditambahkan ataupun dia mau ganti semuanya ya, seperti itu. Jadi kita ada kebutuhan untuk menampilkan dulu datanya. Artinya di sini kita panggil function before update. Ya, kita panggil function before update. Dengan ID apa? Ya, kita inputannya ID. Lalu kemudian kita langsung panggil Ajax-nya. Ya, kita hit Ajax-nya. Ya, Ajax-nya ini memiliki metode apa? Ini untuk ini metodenya get. Oke, sip. Kemudian apa lagi? Untuk data URL-nya dulu ya. URL-nya apa? API /region/ /ID. Ya sebenarnya ini persis apa yang ada di atas sebenarnya. Ini kita copy aja kan ya.
Saya persis apa yang di atas, seperti ini. Data type JSON. Oke, kita ubah paste. Nah, tinggal ini aja yang kita ubah ya. Kita ubah di sini nanti update region ID. Nanti kenapa di sini kita butuhkan ID nantinya? Alasannya ada. Ya nanti saya kasih tahu alasannya. Di sini kemudian update region name. Oke, seperti ini ya. Result ID dan result name. Nah, di sini saya seleksi update region ID-nya. Nah, sebenarnya kita akan menyimpan ID-nya ya. Tapi kita nggak mau ketika kita update, ya ketika saya update seperti ini, region-nya tuh nampak di sini. Region ID-nya tuh nampak. Ya, kita nggak mau tersebut. Ya, hal tersebut terjadi kita nggak mau kalau si ID-nya tuh kelihatan di depan. Ya, karena kalau di sini kita lihat, karena kita mau menyimpan ID-nya seperti ini. Misalnya ID-nya, saya mau simpan update region ID. Ya, saya mau menyimpan ID-nya, tapi saya nggak mau kelihatan. Ya, awalnya seperti ini kan, karena kita ada kebutuhan untuk menyimpan ID-nya. Dan untuk menyimpan value itu hanya ada di dalam input. Maka dari itu, kita nggak bisa. Ya, kita nggak mau tampil begini. Nah, kalau saya reload nih harusnya tampil ya. Saya reload. Oke, oh belum. Sabar. Before update. Bisa. Ini value ya, bukan teks ya. Font. Oke, kita reload. Nanti kalau saya update, nah ada ya 6. Ini kenapa nih? Nah ini belum. Ini update region name. Itu Kak, fase Kak, salah Kak. Typo, Kak. Typo Kak, typo. Update region. Fase. Oh iya. Iya. Sorry. Nah, ya kita nggak mau namanya ini tampil gitu. Kita nggak mau tampil ya. Ya buat apa juga kita tampilkan ke depan. Nah, karena kita ada kebutuhan tersebut, tapi kita tidak mau tampilkan ke depan, maka dari itu input type-nya kita ada yang diberi ada value-nya namanya hidden. Ya. Jadi bisa kita taruh value di dalam input tanpa perlu kita perlihatkan ke depan, tanpa perlu kita perlihatkan ke user-nya. Jadi ketika saya update, nah ID-nya seolah-olah tidak ada. Ya, karena di hidden, padahal kita tambahkan input, tapi kita memang tidak mau tampilkan itu ke depan. Dan nantinya input ID ini dipergunakan untuk apa? Untuk kita ya ketika panggil endpoint put-nya itu kita bisa sisipkan ID-nya teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman di sini tidak hidden seperti ini, gimana teman-teman brings ID-nya? Ketika kita save. Karena ketika kita save, ya semua value dari input ini akan kita ambil, akan dibawa. Nah, supaya hal tersebut kita inginkan, hal tersebut kita butuhkan ID, maka dari itu kita perlu inisialisasi ID di sini. Makanya pada saat saya before update, saya masukin dulu ke dalam inputan ID-nya gitu. Tapi saya hidden, ya. Gunanya buat apa? Gunanya nanti saya panggil seperti ini, tapi metodenya put. Oke? Seperti itu. Dan nanti setelah itu kita akan apa? Ketika saya klik update region-nya berarti saya pakai selektor lagi. Di sini saya pakai update region. Ini hashtag ya, ID soalnya. Update region saya mau ngapain? Jadi begitu saya klik, apa yang saya lakukan? Saya akan return default dulu ya, supaya tidak reload ininya kita. Ya supaya tidak reload nih aplikasinya kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan ya sama seperti ini ya. Kita nggak mau ininya nol gitu ya. Kita copy aja. Nah, ini kita copy aja. Cuman di sini kenapa? Tutup. Oke.
Cuma di sini name-nya nanti kita masukin dulu nih, name, ya. Name-nya diambil dari selektornya ini. Ini saya copy aja nih. Nah, ini kita copy lagi. Nah, sebenarnya ini 2 kali nih kita lakukan. Kita copy aja, kayaknya sama. Oh, paste tuh. Ini buat ID, oke. Ini buat name-nya. Nah, udah. Jadi begitu name-nya kosong ya kita nggak mau. Kita langsung please fill all fill ya kan. Kemudian else-nya apa? Else-nya adalah kita panggil ajax-nya. Kita panggil ajax-nya ya. Gimana metodenya apa? Oh, metode yang kita gunakan ini metode put. Karena untuk update. Kemudian kita menggunakan apa? Nah, kita buat dulu ya, kita buat dulu endpoint-nya di controller. Sebenarnya ini mending teman-teman buat dulu semuanya supaya enggak pusing-pusing balik lagi. Kita put mapping dulu. ID, ini saya copy aja di sini. Ini update. Kemudian ini butuh add variable. Oke. Kemudian update. Oke. Saya dan terakhir ada delete ya. Saya copy aja. Oke, ya kita buat dulu teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman buat dulu endpoint dilengkapi aja. Supaya teman-teman nantinya tidak bingung ketika tidak bisa dieksekusi. Nanti dikiranya, wah kenapa nih? Padahal kodenya saya udah benar. Tapi ternyata memang kalian belum daftar di sini ya. Kita belum buat mappingnya. Teman-teman buat dulu semuanya, lengkapi aja nggak masalah. Nanti tinggal teman-teman eksekusi di JavaScript-nya. Jadi supaya teman-teman fokus aja nih di JavaScript-nya. Jadi tidak mikir-mikirin lagi controllernya apakah sudah kebuat atau belum. Ya, kalian make sure dulu nantinya sebelum buat logiknya, make sure dulu. Oke, delete mapping, put mapping. Oke, udah lengkap. Sekarang saya akan eksekusi. Oke, kalian fokus di eksekusinya. Nah di sini nanti kita panggil welcome-nya. Kita mau eksekusi dia dengan API region sama plus ID. Sama seperti itu. Ya. Lalu kemudian nantinya data type-nya apa? Pengamalan tipe datanya apa? JSON. Kemudian kita pakai data JSON stringify. Ya, kita panggil stringify-nya. Objeknya ada apa aja? Ada name. Seperti ini. Oke. Dan terakhir kita kasih content type. Content type-nya apa? Application JSON. Oke. Lalu kemudian nanti kalau dia sukses, nah kita sukses, apa yang kita lakukan? Kita melakukan yang seperti kita lakukan di ini. Ini saya copy aja, karena ini sama persis. Saya copy dan saya paste di sini. Saya hide, tapi ini yang kita hide bukan create tapi update. Kemudian kita reload ya. Kemudian ini kita update apa namanya? Update region name. Kita kasih kosong lagi value-nya dan ID. Kemudian apalagi center region has been updated. False dan selesai ya. Artinya kita reload seperti ini. Kita update Asia jadi Asia. Saya save. Oh, nomor 99 apa nih? 99 sorry, kita nggak ngisi datanya.
Jadi kita ngambil value-nya, kenapa kita mau isi lagi ya, kita ambil value-nya aja. Saya reload, saya update, siap. Saya save, berhasil ya teman-teman ya, Eropa, saya cancel, saya kembalikan di Asia. Asia seperti ini, save, berhasil ya teman-teman ya. Jadi begitulah tadi proses bagaimana teman-teman melakukan update ya. Jadi teman-teman jangan langsung serta-merta kosong ya, tidak ada isinya gitu. Kita harus lampirkan dulu isinya apa yang kita mau update. Oh betul nih, cek yang saya mau update. Ternyata bukan cek, tapi misalnya Nigeria. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya yang kita mau update apa. Johan atau mungkin Johannes. Johannes. Save. Seperti itu. Oke. Next ya, terakhir kita akan buat delete. Nah, delete sama aja teman-teman. Kita copy aja nih. Tapi ingat di sini kita nggak butuh modal. Ya, kita nggak butuh modal untuk apa? Kita nggak butuh modal untuk delete. Jadi ini udah target toggle dan update-nya dihapus saja. Ya, biarkan aja button-nya seperti ini. Nah, tinggal kita ganti apa? Dan kita ganti warnanya jadi danger. Dan nantinya di sini kita delete. Udah, ini aja nih cukup. Nah, cara delete. Nah, delete-nya itu saya akan pakai sweet alert. Sweet alert yang konfirmasi. Ya, kita sweet alert konfirmasi. Teman-teman boleh sekali ketika teman-teman mau update. Ya, ketika teman-teman mau update, teman-teman mau melakukan konfirmasi seperti ini. Confirmation. Nah, are you sure want to update this? Ya, kalau kalian bisa cancel ya udah cancel aja. Dan sebenarnya boleh banget kasih konfirmasi lagi ketika usernya, ya ketika usernya di sini. Mana tadi? Ketika usernya di sini udah bakal update, kemudian masukin tulisan misalnya tes save. Kalian boleh banget cegah dulu. Dia sebelum save dicegah dulu, dikasih confirmation. Kembali, apakah dia benar mau update jadi tes atau enggak ya, itu yang best practice ya sebenarnya ya. Kita tanya dulu apakah kita mau update atau enggak, tapi kebanyakannya sih langsung aja sebenarnya ya. Langsung aja. Biasanya confirm itu biasanya diminta pada saat delete, kebanyakannya itu wajib ya, itu wajib. Tapi kalau update tadi opsional ya teman-teman, boleh tanya kembali atau boleh aja langsung di-update itu biasa. Tapi kalau delete ini bersifat wajib. Teman-teman harus melakukan konfirmasi dulu sebelum kita delete. Di sini kita kasih function untuk melakukan delete. Delete kita butuh apa? Kita butuh ID-nya ya. Lalu kemudian apa? Kita tinggal panggil apanya? Nah, sebelum saya panggil ajaknya, oh iya teman-teman, delete ini nggak boleh ya. Delete ini sebuah function di dalam JavaScript ada yang namanya delete. Jadi supaya tidak tabrak dan ini supaya tidak boleh. Jadi kita ganti aja delete region seperti ini. Nggak boleh ya namanya delete. Nah, ini udah dikasih merah ya. Kita ganti delete region. Nah, ya. Kemudian di sini sebelum kita panggil ajaknya, kita mau lakukan konfirmasi. Kita copy aja nih. Kita ambil confirmation dari file. Udah dibuatkan ya. Oke, ya. Kita udah dibuatkan di sini. Ya tinggal apa? Tinggal kita are you sure you want to be able to delete this region gitu ya. Yes, delete it. Nah, kalau bisa yes, nanti ketika dia dikonfirmasi apa yang kita lakukan. Nah, ini saya delete aja. Yang saya lakukan adalah saya akan panggil ajak saya. Ya, saya akan panggil ajak saya. Metodenya apa? Metodenya adalah delete. Oke. Kemudian URL-nya apa? URL-nya nanti dia akan selalu menggunakan ID /region/ID. Nah, ID yang diinputkan dari sini. Oke.
Kemudian apa? Kemudian kita kasih, data type. Data type-nya apa? Nanti ini kalau teman-teman memang, mau menggunakan pengembaliannya, data type-nya apa? JSON pengembaliannya. Lalu kemudian kalau misalnya dia berhasil, kita mau apa? Kita mau, kalau teman-teman ada kebutuhan untuk mengeluarkan datanya, silakan, nggak masalah. Kalau tidak perlu ya abaikan aja. Nanti tinggal teman-teman tambahkan aja solve file di sini. Ya, solve file di sini saya tidak gunakan yang sederhana. Saya akan buat yang lebih teman-teman interaktif. Ya, saya mau ini dong, boleh nggak Kak? Boleh, ya kita pakai ini. Ya, saya mau pakai seperti itu. Jadi lebih interaktif ya. Nah, ini saya tap dulu. Nah, tapi di sini kalau teman perhatikan image ini harus di lokal kita. Nah, image-nya karena kita tidak ada di lokal, ya saya akan ambil punyanya si yang sudah diupload di servernya dia. Berarti ada di dalam image, berarti source. Nah ini, ada di dalam sini. Jadi saya copy aja image URL-nya. Saya akan paste di sini. Udah. Untuk background-nya saya kasih putih aja, nggak usah aneh-aneh. Untuk tulisannya mungkin saya kasih black aja. Kemudian di sini title-nya Jan has been deleted. Kemudian mungkin saya tambahkan icon. Iconnya apa? Success. Kemudian saya tidak ada confirmation deh. Nih, saya copy sini. Confirmation-nya saya akan kasih di sini. Nah, jadi saya nggak mau kasih konfirmasi, jadi nantinya tinggal auto ketutup gitu. Saya nggak perlu tekan OK. Oke, mungkin gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Intinya ketika saya delete ya, Alfian misalnya saya delete, yes deleted, nah ya, tuh. Jadi sangat-sangat interaktif ya. Mungkin teman-teman, aduh cepat sekali ya, saya mau lama-lama. Ya udah 5.000, ya itu cukup lama gitu. Teman-teman bisa menikmati kucing-kucingnya lagi lari ya. Kenapa nih? Yes deleted. Nah, oke, nanti secara otomatis hilang. Nah, sampai sini ya proses kita buat update dan delete-nya. Nah, dari teman-teman gimana? Aman ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman? Atau ada yang mau bertanya, teman-teman silakan. Halo? Nih, saya masih dalam Discord. Halo Kak. Ya, gimana? Jadi kosong, ya. Biarlah nanti JavaScript kita ya akan memasukkan kontennya. Betul? Betul Kak. Oh iya. Boleh, nggak masalah. Logiknya seperti itu. Di sini karena ya kita nggak mau saya bukannya nggak mau ribet, tapi karena saya mau waktu kita juga terkendala, ya supaya teman-teman juga paham, supaya tidak terlalu banyak logik, ya teman-teman mulai dari pelan-pelan dulu. Kita bikin pertama yang seperti ini. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang belum familiar dengan JavaScript, sehingga ketika kita bikin yang sama persis, ya di kedua form-nya, nanti teman-teman ada yang bingung, ada yang
Aduh gimana sih, Kak, saya bingung nih, ya kan. Makanya di sini saya kasih pelan-pelan aja. Sebenarnya bisa download ya, bisa menggunakan satu model ya, tapi digunakan untuk 2 action. Bisa banget. Nah, bisa seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak. Satu lagi Kak, Mhm. tanya. Saya mau nangkap errornya Kak, kalau validasinya misalnya region-nya sudah sama itu ditaruh di sebelah mana ya, Kak? Region-nya kalau udah sama? Oke. Ya. Oke. Di sini, eee, kalian bisa kasih error di sini. Di pas ini. Ini kan sukses doang ya? Mana tadi? Iya. Kalau kita create ya, kita create tapi region-nya udah ada. Oke, di sini kan udah sukses doang. Ini kan malah gini, kalau nggak salah error. Kalau kalian error apa? Apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian lakukan? Yang saya lakukan solve file, lakukan apa? Lakukan bla 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 dan seterusnya. Ya, makanya ini sebenarnya enak banget kalau respon kita itu kita kembalikan dalam bentuk DTO. Itu enak banget ketika respon saya kembalikan dalam DTO. Kenapa saya bilang gitu? Nanti di sini saya bisa kasih seperti ini. Kalau saya pakai DTO ya, dulu saya kasih DTO di semua request dan respon saya. Enaknya apa? Saya nanti tinggal gini, result dot status. Nah, statusnya berapa? Kalau statusnya ini sama dengan 404, 400 berarti inputannya ada yang salah, nggak sesuai. Kalau dia error-nya itu 409, itu adalah konflik, ya ada terjadi konflik, ya. Habis itu apa yang saya lakukan itu ya udah, saya kasih keluar statusnya. Itu saya bisa langsung status atau saya langsung keluarin gini, result.message. Nah, biasanya saya kasih message di dalam ininya. Kalau message-nya dalam dan message-nya itu saya berbentuk array, teman-teman. Saya berbentuk array. Jadi nanti message pertama itu mengacu pada apa, message kedua mengacu pada apa. Saya udah tahu. Nanti next kernel ini mengacu pada error yang ini. Oke, saya kasih keluar. Seperti itu. Saya lihat dulu statusnya apa dan errornya apa. Jadi logiknya agak cukup advance sebenarnya. DTO-nya seperti itu. Itu validasinya. Tadi saya nyoba konsol log Kak, untuk, Hmm. ini, pas nge-create itu dia keluarnya 500 kok ya error-nya, nggak 409. Itu kenapa ya, Kak? Kalau 4500 itu internal server error. Artinya yang error itu di dalam servermu. Nah, coba diperhatikan apakah kita error-nya itu ini error. Ini salah tadi ya. Error-nya itu apa? Error-nya itu mungkin bisa jadi sorry. Mungkin error-nya itu bisa jadi di dalam front end kalian sendiri tidak bisa nge-hit back end-nya atau di back end yang error. Nanti coba diperhatikan. Kalau 500 itu lihat di kedua tempat. Kalau ini misalnya tidak error, ya atau di sini mengeluarkan 500 internal server error, silakan lihat di sini. Kalau di sini juga error, berarti letak kesalahan kalian adalah di back end. Apa yang dilihat? Dilihat lagi di back end. Oh ternyata region ID-nya ini atau region name-nya ini, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Tunggu sebentar Kak, maksudnya kan saya di suksesnya itu result kan ya Kak? Mhm. Back-end-nya pas saya misalnya nyoba name region-nya sama, dia keluarnya itu di back-end-nya 409 Kak, konflik, Mhm. seperti itu. Tapi pas saya tangkap di, API-nya, maksudnya di Mhm. Ajax-nya dia keluarnya 500 Kak. Itu aja sih saya sedikit bingung. Iya benar. 500 itu artinya server backend, berarti server kita yang error. Ini 500 betul? Di back-end-nya 409 Kak. Backend-nya 409, tapi di front end Di front end-nya pas di konsol 500 Kak, di suksesnya. 500. Ya udah, artinya backend kalian yang error.
Ya back-end-nya apa? Konflik. Ya udah, berarti nanti kalau misalnya error, nanti lu make sure aja. Berarti karena di sini cuma name-nya, kalian nggak bikin DTO ya? Ya udah bilang aja, region name already exist. Seperti itu. Hmm. Baik, makasih Kak. Tambahkan error seperti ini. Kita coba ya. Harusnya pakai error sih. Coba ya. Saya coba cek dulu. Oke, error kan? Mhm. Oke, berarti kita tinggal gini aja nih. Sama ya. Error kan diberi ini nih, show file, pakai show file aja nggak usah. Yang mana tadi di if-nya kita. If-nya ini. Saya copy, install. Ya, seperti ini. Jadi nanti di region saya ada validasi ya atau belum? Server saya. Tapi ini bad practice ya. Teman-teman boleh coba baca-baca caranya gimana handle error di Ajax. Ada caranya. Kemudian bagaimana nantinya DTO. Ya rata-rata sih pakai DTO ya. Jarang sekali kita pakai. Ini saya coba cari di service saya. Nah, region service. Region. Ini. Nah, saya belum tambahkan ya. ID doang ya. Ini punya kalian kan? Ini punya kalian. Saya tambahkan. Mhm. Gini ya, betul nggak? Yang kalian buat gitu ya. Iya Kak, seperti itu. Kok main? Gitu. Kok bisa? Sama. Ini saya upload modifnya. Hmm.
Ini punya kalian ya? Kok saya belum kasih validasi? Tumben. Ini saya coba dilihat lagi. Oke, bro, boleh ditutup. Lama juga ya. Lalu, oh, 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 kita perlu reload ya. Tadi mana? Berarti saya perlu reload di sini. Sukses. Oh, ini saya cepat aja. Saya create Asia. Boleh. Lah, kok boleh sih? Find by name. Oh, ini kan find ya. Ini kita kasih if dulu nih. Is present, astaga. Kita kan mau ini ya. Ah, is present. Find by region name. Dot is present. Berarti kita tanda seru. Copy aja nih. Already exist. Jadi kalau misalnya find by name is present. Oh, find by name tadi. Find by name is present. Nanti ada. Kita kasih ya. Ini ya. Oke. Kita reload. Saya dilihat dulu ini ya. Saya create Asia. Save. Region name already exist. Gitu ya. Tuh. Ya. Nah, udah dapat ya. Cuman ini hanya satu. Tapi kalau Yona kalau 2, atau 3, atau 4. Nah, silahkan dicek. Ya, bagaimana kalau L kita tuh lebih dari 1, kan cuma 1 gini. Nah, itu validasi. Oke. Sebentar Kak, saya masih sedikit bingung Kak. Bingung. Kan di backend itu udah jelas kalau errornya itu 409 Kak. Tapi pas di frontend itu kenapa jadi 500 ya Kak? Itu aja sih Kak. Kenapa jadi 500? Karena di backend dan klien itu bersifat independen. Oke, apa yang terjadi di backend, frontend nggak tahu. Frontend ketika tidak mendapatkan data yang yang ingin dikembalikan, jadi pada saat dia menggunakan REST region, dan kita meng-hit pakai REST template seperti ini, kita membutuhkan datanya apa? Dalam bentuk region, betul? Oh iya. Tapi yang dikembalikan oleh backend itu adalah error. Makanya di sini akan terjadi yang 505 atau internal server error, ya. Maka dari itu dia akan apa? Dia akan nggak bisa dieksekusi gitu. Ya, makanya sih 500 tapi di sini 409. Konflik seperti itu. Ya, jadi bersifat independen, dia nggak tahu apa yang terjadi di sini, di balik ini, karena beda server. Kalau servernya tidak mengembalikan region, maka itu di sini 500. Dan nantinya di server set kita itu 409 atau konflik. Dari sini bisa dipahami? Berarti nanti kita bikin model untuk responnya itu di dalam region lagi, ada status dan message seperti itu Kak. Saya nggak bisa bilang seperti itu. Ya, cuman Anda silakan dicari tahu dulu. Ya, saya nggak akan jawab seperti itu yang tepat atau enggak, silakan dicari tahu. Tapi kebanyakan biasanya developer akan membuat pakai DTO. Ada statusnya dan segala macamnya. Ya, kamu bikin logiknya, ya di sini nanti kalian akan biasa dalam logik lakukan validasi. Ya, seperti itu. Baik, makasih Kak. Sama. Oke.
Ada lagi teman-teman? Nope. Aman? Aman? Mau nanya Kak, Ya silakan. berarti kalau pakai DTO tuh maksudnya respon entity berarti nggak pakai lagi atau DTO-nya dibungkus seperti itu? Tetap di RTO-nya dibungkus dalam respon entity. Oh, Kan respon entity ini sama kayak di HTTP entity nih, sama. Jadi oh, entity ya. Jadi dari mana datangnya kita lihat Postman ya. Jadi dari mana datangnya sorry, kita lihat dulu. Supaya kalian lebih jelas ya lihat. Saya coba perlihatkan ini ya. Misalnya kita get all region seperti ini. Nah, ini ada ya. Dari mana datangnya ini body, status, respon time, size-nya, headers-nya itu semua dibalut di dalam yang namanya respon entity. Ini respon entity nih. Jadi ibaratnya kontainer kotak di bawah ini adalah respon entity. Nah, di mana di dalam respon entity ada apa? Ada body, ada cookies-nya, ada headers-nya, ada status code-nya. Makanya di sini tidak heran kalian lihat bisa ngambil apa aja? Bisa ngambil body, status code, value, ya, ada apa lagi? Headers, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya karena itu dibalut di dalam respon entity, ya. Nah, ya nanti teman-teman suatu waktu butuh edit status code-nya. Makanya kita butuh respon entity buat apa? Edit status code ya, supaya dia nggak 200 terus. Ketika saya create ya 201. Ingat ya, yang saya jelaskan ya. Nah, jadi walaupun kita pakai DTO sebagai request ataupun responnya, ya tetap pada saat kita mengembalikan datanya, itu selalu disimpan dalam kontainer dari respon entity. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? bisa Kak. Kak, saya mau tanya lagi nih Kak. Boleh, boleh. Tadi kan kalau di kliennya itu kan respon itu get body ya. Kalau misalnya kita mau dapatin kode, apa di backend-nya itu kita kasih message tambahan kode gitu atau gimana Kak? Buat status code-nya? Oke, boleh, boleh. Boleh seperti yang kalian sebenarnya bisa seperti ini. Jadi validasinya boleh dilakukan di sini, boleh dilakukan di backend. It's up to you. Ya, tergantung dari backend-mu apakah udah bikin validasi. Kalau belum, silahkan bikin validasi di sini. Caranya gimana? Caranya teman-teman jangan langsung return seperti ini. Nah, ya, jangan langsung return seperti ini. Returnnya disimpan dulu di dalam sebuah penampung. Nah, ini nanti kira-kira penampungnya apa? Penampungnya adalah kalau kita lihat di sini. Di sini coba saya assign as new ya, di dalam region. Nah, region body, kalau kita lihat, ini get body ya. Coba saya nggak kasih get body seperti ini. Kira-kira dia return-nya kemana? Kita lihat, return-nya ke dalam. Kalau kalian perhatikan assign view di dalam objek respon entity, betul? Betul Kak. Nah, ini bisa kita misalnya di sini kita kasih namanya respon. Nah, ini saya kasih namanya respon. Jadi kita bisa kasih if dulu, validasi. If. Nah, if apa? Responnya. Dot get status code atau get status code value itu sama-sama dengan 200. Nah, apa yang kita lakukan? Oh, saya mau return apanya? Return si responnya dot get body. Oh. Dot get body seperti ini. Boleh. Nggak masalah. Else-nya saya akan kasih tahu error-nya apa. Else-nya apa? Atau kalian kasih if lagi. Else if. Atau if ya, harusnya if aja. Jangan pakai else if. Else if. Boleh sih else if. Jadi else if aja boleh. Else if apa? Kalau misalnya respon statusnya apa, 409, return-nya apa. Ini apa, return-nya apa. Nanti tinggal ditangkap di sini. Berarti ini selalu sukses. Betul? Sukses dong. Karena return-nya boleh kalian error, sorry. Boleh kalian error, kalian langsung throw, boleh. Nanti di sini ada error. Nanti kalian tinggal tangkap error-nya itu apa. Cara nangkapnya silahkan dikasih tahu.
Ada. Jadi error-nya tidak langsung seperti ini. Nih, yang saya lakukan tadi, mana tuh yang pas if di create ya kalau nggak salah. Nah, tidak langsung seperti ini. Nah, ini kan ada value-nya. Nah, silakan teman-teman boleh pertimbangkan kegunaan error ini kayak gimana sih cara pakainya. Kemudian ketika 409 status code-nya kita ada ambil atau dapat dari sini gimana caranya. Nah, silahkan kalian coba cari tahu gimana cara dapat status code error di sini. Jadi teman-teman bisa kasih if berdasarkan status code errornya. Ya, sampai sini bisa dipahami. Karena kalau 400 bad request artinya inputan usernya ada yang salah. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu cuman kalian kasih tahu bad request-nya itu apa. Tapi kalian tidak kasih tahu tepat letak kesalahannya di mana. Betul nggak? Misalnya file-nya ada 2. Ada number dan ada string, tapi dua-duanya diisi string. Number-nya yang harusnya nyala itu dia number ya, betul nggak? Iya, Kak. Itu boleh pakai bantuan dari dependency Spring Validation. Nah, banyak ya. Wah, kalau kita bilang validasi itu nggak cuman seperti itu, teman-teman. Bisa validasi dari depan, bisa validasi dari belakang. Nih, ada Maven-nya. Nah, kayak gini nih, not blank. Name is mandatory, ya, not blank. Email is mandatory, ya. Kemudian kita bisa formatting email. Ada add email. Nih, mana ya? Udah disediain, teman-teman nggak usah pakai regex, ya. Teman-teman cukup pakai Spring Validation ini tanpa pakai regex, itu bisa. Saya kasih lihat di sini annotation. Sebenarnya saya mau ajarin kalian ini, ya, cuman waktu kita kurang banyak. Jadi saya tidak sempat ajarin, ya. Jadi ada validation annotation. Lihat di sini ada apa aja sih anotasinya, ada not null, jadi tidak boleh kosong. Jadi nanti kalian dapatnya dari sini, teman-teman. Kalian bisa pakai binding result. Jadi dari pakai binding result itu nanti kita pakai JavaScript untuk menandai kolom mana yang error. Ya. Ini mungkin teman-teman makin bingung nanti. Ya pokoknya pakai ini ya. Kalau mau form kalian yang divalidasi, ya tidak hanya pakai punyanya Bootstrap, karena punya Bootstrap saya bisa dengan mudah gini nih, lihat. Kalau saya kosongin, saya create. Ini kenapa harus ada di sini? Saya create seperti ini. Ya. Ini kan tidak ada field-nya. Kalau kita pakai required kan seperti ini. Kita lihat. Saya reload dulu deh. Oh, sorry. Ini kita hapus dulu. Saya reload ya. Saya create. Ini kena halang ini nih. Harusnya ada di sini nih. Ini saya bisa dengan mudah kalau misalnya teman-teman tidak akan validasi di balik layar. Ini kan di depan nih. Ini depan nih namanya. Ini kalau di depan doang saya hapus ini. Saya bisa dengan mudah masukin tanpa tidak ada tulisan. Ya. Kalau teman-teman tidak melakukan pengecekan di belakang. Kayak contohnya not null tadi itu. Jadi not null-nya ada di mana nanti? Not null-nya ada di Spring Boot kalian di sini. Nanti ada di atas model. Nanti kalian di sini misalnya untuk country ya. Country berarti di sini ada cuman ini bukan back end. Ini buat front end. Sorry. Jangan di back end, di front end. Ya, kita lakukan validasi di front end. Boleh. Mau pakai validasi di dua tempat nggak masalah. Berarti di sini misalnya not null, berarti add not null. Nanti itu bisa ditangkap kayak gini notasinya. Not null. Notasi add not null. Pakai filling validation ya. Nah di sini kita belum install ya. Nanti ada not null, kemudian ada not empty dan seterusnya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Boleh dicari tahu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman saya izin ke toilet dulu. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan dulu kontrinya yang belum selesai. Kurniawan mungkin kalau teman-teman ada yang bingung cara pembuatan
option-nya seperti apa, boleh dibantu ya Kurniawan ya? Iya, Kak. Oke, sip. Kurniawan sepertinya sudah terbiasa ya pakai JavaScript ya, saya lihat ya? Enggak, pernah belajar sih, Kak, pernah. Oh, pernah belajar ya? Cuman dulu kayak itu sih, Kak, yang Fetch Ajax yang Vanilla.js sih. Oh, Vanilla.js, Ya, Ajax oke. yang baru kayak gini sih, kalau yang pakai Ajax langsung jQuery gitu masih baru sih, Kak. Baru, ya, oke. Kalau jQuery dulu masih basicnya aja sih. Nah, justru itu ya teman-teman ya, saya bilang. Jadi kita harus tahu dulu vanillanya, ya. Karena Kurniawan ini udah belajar vanillanya, jadi pada saat masuk ke jQuery sebenarnya sama. jQuery ini mempersimpel tulisan DOM. Sama sebenarnya. Yang dilakukan jQuery itu DOM juga, dokumen object model. Pakai selektor dan lain-lain, tapi versi yang lebih singkat. Ya mempermudah aja kita. Lalu kemudian for each-nya sama. Kalau kita pakai JavaScript biasa sama jQuery sama aja. Jadi lebih persingkat aja seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman mau pro, misalnya tahu banget tentang jQuery, ya hafal, ya saya saranin pakai DOM dulu. Ya, pelajari DOM-nya dulu, vanilla-nya dulu, baru kita pakai CDN-nya. Itu sebenarnya best practice-nya. Cuman di sini karena waktu kurang memadai ya, teman-teman, deadline-nya juga cukup singkat, jadi teman-teman tidak bisa belajar lebih santai gitu ya. Di-push, mungkin selesai dari DTS ini, teman-teman bisa kembali review ya, kembali belajar lagi, vanillanya diperkuat dulu baru masuk ke jQuery. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kak, saya mau nanya, Kak. Nanti aja, Alfian, tahan dulu ya. Oh iya, siap, Kak. Oke, thank you, teman-teman. Saya kata dulu. Sama.